keempat yang akan membuat video diskusi kelompok yang bertemakan aspek pendidikan Islam. Jadi tujuan kami membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah kajian Islam komprehensif Yang diampu oleh Dr. Anda Anisatul Mardia MAG PhD. Yang mengatakan saya sendiri Muhammad Syukur Al-Fadli dan saya Pandu Kusuma Jaya. Saya David. Yuk sama-sama simak video kan. Baiklah, kali ini saya David akan menjelaskan tentang pengertian daripada pendidikan Islam. Sudah jelas pendidikan Islam bersumber daripada Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan secara ilmiah pendidikan Islam ialah segala sesuatu bentuk pengajaran yang ditiupkan nuansa keislamiahan seperti pendidikan akhlak, karakter, dan juga keseharian para umat muslim yang senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu secara garis besar pendidikan Islam dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tarbiyah, ta'dib, dan juga ta'lim. Nah, pengertian daripada tarbiyah ialah pendidikan Islam yang secara bahasa berarti tumbuh, yaitu tumbuh dan berkembang. Berarti pendidikan Islam yang terus meningkat seperti yang kita jalani selama masa hidup kita dari mulai SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi, itu adalah tarbiyah, yaitu peningkatan atau pertumbuhan kualitas serta kuantitas pendidikan yang kita alami. Lalu yang kedua ialah ta'dib. Ta'dib ialah berdasarkan pengalaman dan juga pengaruh atas setiap orang-orang yang akan menjalani pendidikan serta para pengajarnya. Lalu yang terakhir ialah ta'lim. Ta'lim ialah pendidikan Islami yang dilaksanakan secara kontinu, bertahap, mulai dari contohnya dari kitab A dari awal sampai akhir, dan kemudian dilanjutkan dengan kitab B secara terus menerus, C dan D, dan selanjutnya hingga selesai masalah tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pengertian dan perbedaan tarbiyah, ta'lim, dan juga ta'dib. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman kita. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam dan tujuan pendidikan dalam Islam. Yang saya ketahui, prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam ada 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip integrasi atau tauhid. Yang ini prinsip yang memandang adanya wujud kesatuan antara dunia dan akhirat. Yang kedua ada prinsip keseimbangan, yang ini merupakan bentuk konsekuensi dari prinsip integrasi. Yang ketiga ada prinsip persamaan dan pembebasan. Yang keempat ada prinsip kontinuitas dan berkelanjutan. Yang kelima ada prinsip kemaslahatan dan keutamaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun berpendapat tujuan pendidikan Islam berorientasi ukhrawi dan duniawi. Pendidikan Islam harus membentuk manusia seorang hamba yang taat kepada Allah dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala kehidupan dunia. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberikan kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, tujuan pendidikan Islam mencakup 2 aspek utama, yakni mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersifat komplit. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Islam. Apabila ada salah kata ataupun kurang penjelasan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan sekelompok saya. Dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu Al-Quran.
Al-Quran merupakan dasar pendidikan Islam yang pertama, karena Al-Quran merupakan sumber pendidikan terlengkap, baik dalam pendidikan kemasyarakatan, pendidikan moral, pendidikan spiritual, serta material, dan pendidikan kealam semestaan. Semua aspek yang mengatur kelangsungan hidup manusia telah termuat di dalam Al-Quran. Salah satunya pelaksanaan pendidikan Islam, karena Al-Quran akan menghantarkan manusia menjadi manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan. Dasar pendidikan Islam yang kedua yaitu hadis. Ada beberapa hadis yang menjelaskan manfaat pendidikan dan anjuran serta ganjaran pahala bagi mereka yang meniti jalan untuk mencari ilmu. Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis tersebut menjelaskan tentang janji Allah terhadap orang-orang yang menuntut ilmu, bahwa nanti Allah akan memudahkan jalan orang yang berilmu untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video kami. Pada sesi akhir video ini, kami akan berdiskusi mengenai tema-tema yang telah kami bahas di video sebelumnya. Nah, untuk saudara Pandu, kira-kira setelah kita membuat segala macam hal-hal yang berkenaan dengan aspek-aspek pendidikan dunia Islam, menurut Anda bagaimana metode-metode yang cocok diterapkan dalam aspek pendidikan dunia Islam? Kalau menurut saya ada beberapa metode yang harusnya diterapkan dalam dunia pendidikan Islam. Yang pertama itu metode melalui sikap teladan, dan yang kedua metode dengan memberikan nasihat serta dengan memberikan hukuman. Mungkin kepada saudara Kordi ada beberapa pendapat atau dapat menambahkan yang lainnya. Ya, benar apa yang dikatakan oleh saudara Pandu Kusumajaya. Mungkin saya sedikit ada tambahan tentang metode yang dapat digunakan dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada pendidikan melalui cerita-cerita. Yang kedua ada pendidikan melalui kebiasaan. Dan yang ketiga pendidikan melalui menyalurkan bakat. Mungkin saudara David ada sedikit tambahan. Hanya sekedar sedikit menyempurnakan, yaitu seperti yang disampaikan oleh dosen-dosen kita berupa pendidikan melalui peristiwa-peristiwa terdahulu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mulai dari penjabaran materi dan juga diskusi kelompok. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami semua dan juga teman-teman sekalian yang menonton. Kami ucapkan terima kasih, dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.